wabarakatuh. Selamat siang juga. Ada yang bisa dibanting? Duh. Mbak Yun, ini Mbak Iya. Yuni nggih? Nggih. Hati-hati jangan pernah Dari menyebut nomor nama telepon. siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya lagi live. Jadi saya tidak ingin setelah viral Oh kayak ya, minta take down. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? iya Mbak, ini begini ya Mbak, kemarin saya dimintai tolong dengan teman kita yang sakit parah di Rumah Sakit Maliun, Kenediton ya. Heeh heeh. Terus kemarin itu saya ke rumah sakit Mbak, yang minta bantuan itu teman saya Suprihatin, depannya Mbak Kolila, yang sakit itu Mbak Kolila. Tolong cariin nomornya Mbak Yuni. Oh, Aku heeh, terus? nyari nomor Mbak Yuni nggak ada. Heeh, Terus terus? ketemu Tias, terus dikasih, "Ini loh Mbak Yuni pulang Endo," katanya gitu. Oh, nggih, heeh, Terus terus? kayak gini Mbak, nyampe di rumah sakit itu, Mbak Mbak Kuliah itu sudah parah sakitnya Mbak. Oh, nggih, Kalau nggih. katanya dokter sudah bilang sama Mbak Suprihatin itu setiap hari, "Kalau teman kamu sudah dilepas terus keluar dari Rumah Sakit Maliun, oh bye-bye lo, mau lo kami yo." Lah terus anak ini ku 4 bulan di sini. Terus suaminya di Indonesia, di Blitar itu nggak setuju kalau istrinya dibawa pulang. Dalek mati neng kene bagaimana? Wong si iso melakukan balik boten purun lho. Ki awak ini ku meh rong kental mungkin. Gedine, sikile cilik, kecil, kakinya itu udah dioperasi 3 kali. Terus keadaannya seperti itu tuh Mbak Prihatin kan yuk menangis setiap hari temennya itu di depan rumahnya itu. Terus dibantu kok anaknya kemarin, "Aku nggak mau, jangan nyari Mbak Yuni, nanti di lab, malu kita." Lah terus lah ibumu ada apa-apa ya tetap ke lab loh, Nduk, aku bilang kayak gitu. Terus aku tadi juga mau minta maaf sama Mbak Yuni, Nggih. karena keluarganya nggak mau dibantu oleh saya dan teman-teman saya. Sekarang juga saya nggak mau, Mbak, karena mereka nggak setuju kalau ibunya diteleponkan Mbak Yuni. Lah, nanti kalau nggak Mbak Yuni yang mengurusi atau KJR ini siapa yang mau ngurusin? Kayak gitu loh, Mbak. Sebentar, sebentar. Samain yakin anak dan keluarganya nggak mau dia? Nggak mau kami membantu. Oh, Pokoknya jangan nanti sama Mbak Yuni di lab katanya kayak gitu. Di lab apanya, Nduk? Ini mau bantu kamu. Kamu masih 4 bulan, belum bisa ngomong. Kamu kok masa depan anak saya penting. Loh, ibumu itu adalah surgamu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Saya kayak gitu loh. Nah, terus kita itu berdoa ibumu itu sehat, tapi keadaan ibumu seperti ini, aku bilang kayak gitu. orang Yang mana penting sih Mbak? majikannya, Kak, Orang mana sih? gimana? Indonesianya mana? Orang Blitar. Orang Blitar. Mbak Juni, anaknya pol, disuruh jangan makan banyak, nggak denger, disuruh olahraga, nggak mau, disuruh gimana pun agennya apa, nggak mau ngasih tahu, katanya lupa. Orang kamu kemarin baru renew kontrak kok nggak tahu, katanya Mbak Supre itu. Mbak Prihatin itu yang ngopeni tiap hari, tiap ada waktu. Tapi Mbak Kulilahnya itu angel diomongi. Kayak keadaannya sekarang sudah kayak gitu loh Mbak. Terus gimana? Lah kalau Aduh, keluarganya aduh. nggak mau nerima, terus dianya sendiri nggak, dia sendiri pengen pulang atau enggak? Katanya pengen pulang, katanya tergantung majikan. Lah majikannya angel pol. Ma- Katanya ngocike kautim. Diparani dijak tukaran yo ngocike kautim jere. Lei yom tim wo. Lei wa jike kautim. Hai lei jike Sudah yom tim wo kamu. sudah laporan sama Majikannya KJRI. bener. Kalian sudah laporan sama KJRI. Nah, ini Mbak Suprihatin itu sudah nggak tahu belum, saya belum telepon dia, makanya mau ke KJRI, terus dia nyuruh saya nyari Mbak Yuni kayak gitu loh. Bejan. Kalau kalau dia nggak ada itu loh Mbak Yun. Ya Allah, ya ampun tenan. Kalau dia nggak ada gimana? Gitu loh dibantu nggak mau. Keluarganya, adik-adik, keponakannya kemarin ngumpul, tapi ya nggak mau dengar kayak gitu loh. Oke, sebentar. Anaknya nggak boleh. Sama anaknya nggak boleh ya? Heeh, anaknya itu baru dibikinkan rumah. Terus ke sini nggak puas untuk anaknya masa depan, jadinya ke sini. Ibunya itu kan nggak pernah pulang tuh. Wih, wis lama sekali nggak pernah pulang. Badannya gede nih, setiap hari jatuh. Jadi nggak bisa kerja, terus drop ini loh langsung. Aduh. Angel, Mbak. Aku takut kalau dia nggak ada gimana, kayak gitu loh. Dia sakitnya apa katanya Mbak? Sakitnya itu nggak mau ngasih tahu, Mbak. Tetapi penyakitnya itu pokoknya kakinya itu kecil, setiap
hari itu jatuh. Jadi Heeh. operasi 3 kali kakinya itu, nggak tahu di dalam itu sakit apa, saya nggak tahu. Karena majikannya tertutup juga. Kayak gitu loh. Ngeboti majikane, "Mbahku lek tak tinggal nangis tok. Mbahku lek tak tinggal nangis tok." Lah, terus gimana Mbak Yun? Lek bantu, lek wis sakit parah ngene iki. Oke, karena kita tidak bisa membantu orang lain yang keluarganya aja nggak Heeh. mau dibantu, Mbak. Ya iya makanya itu Mbak Yun. Terus kita itu ya sebagai teman di sini kasihan melihatnya itu. Begitu juga dengan dinas sosial ya, kalau ini tak telepon dong. Mhm. Kalau kita minta Mhm. bantuan dinas sosial, oh keluarganya tidak setuju, orangnya sendiri aja nggak mau pulang, apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Nah, iya makanya kayak gitu Mbak Yun kemarin katanya, "Iya saya mau pulang, iya saya mau pulang." Nah, terus saya nyari Mbak Yuni bisa, mereka terus berbalik arah lagi. Terus gimana? Ya malu-maluin saya yang nyari Mbak Yuni. Nanti dibilang saya begini-begini loh Mbak Yun. Kayak gitu loh. Lah ya ini saya bisa menghubungi orang-orang pusat ya, apakah dinas sosial atau apapun atau BP2MI atau Heeh. siapapun. Tapi masalahnya keluarganya nggak mau menerima dia. Terus dianya sendiri nggak Heeh, mau pulang. katanya suaminya jangan dibawa pulang. Biar sembuh di situ. Lah, kesembuhan dia itu adalah keajaiban, Mbak. Kalau Anda ada keajaiban, terus bagaimana? Kita itu teman cumaan. Saya sudah 2 kali nengok ke sana loh dengan keadaannya seperti itu. Kakinya sudah dibelebet kayak ngono kae, wis nggak bisa. Turunnya ya wis nggak bisa, apa-apa ya wis nggak bisa pokoknya. Waduh, ini menjadi sangat memalukan jika benar seorang anak tidak mau menerima ibunya dalam keadaan sakit. Ini waduh, ini sedih saya, Mbak, kalau kayak gini nih sedih. Iya, katanya masa depan anaknya penting. Lah itu ibumu adalah surgamu. Lah awakmu nggak setuju, nggak mau ikut pulang. Kalau KJRI itu kamu disuruh pulang, ya kamu ikut pulang cuti. Majikannya orang Indonesia loh. Mungkin bisa itu, kayak gitu loh. Tapi anak itu tidak mau. Malah Loh ditinggal part-time. Gurure kon training, ndangi boke dek dhewe part-time. Apa menjerok penuh dasi toh. loh, gak Ngawur. bahaya dah. Ibuke sakit, dhek part-time. Heeh, lik-like kon ngidangi mboke, awake dhewe part-time, ora anak njaluk dituthuk diase sampai mlesek ngono sampean. Aku kok gregeten wong liya ae. Soalnya Waduh, kan koncone kula wis tua ngo, berpuluh-puluh tahun. Saya 31 tahun Mbak Yuni di sini. nggih. Tapi lek menolong orang, lek sing ditolong ya Sik, sebentar, sebentar, ngono sebentar. lho. Halo? Halo. Oke, minta tolong nanya aja. Ini ada orang sakit, orang Blitar posisinya, tapi keluarganya nggak mau nerima dia kalau pulang Indonesia. Itu apakah ada dinas sosial atau bantuan gitu? Atau bagaimana? Koordinasi dulu dengan dinas sosial. Asli Blitar, cuman anaknya, suaminya nggak mau dia. Posisi dia sakit parah di rumah sakit. Cuma nanya aja sih, masih belum belum. Tubuhnya itu bengkak, sudah operasi berkali-kali, jadi nggak bisa jalan gitu. Iya kakinya soalnya kecil, badannya terlalu besar, berapa kuintal pokoknya. Mungkin tanyakan dulu sebelum ini ambil keputusan yang di Hong Kong sana. Boleh minta tolong tanya? Heeh. Eee, bukan, aku pengen tanya itu aja dulu, kalau iya aku minta datanya tak kirimkan gitu loh. Soalnya ini masih, keluarganya belum menerima. Apakah kalau pulang Indonesia itu dinas sosial ada tempat membantu dia atau tidak ada gitu aja? Heeh, sorry ya, sorry. Mbak kabupaten mana, Mbak? Iya, Kabupaten mana? dalam Blitar mana? Sorry. Saya belum tahu ini Mbak, apa tak gandeng sama Mbak Prihatin ya, soalnya tetangganya dia, ngono loh, Ok rumahnya itu di oke, siap, Blitar. siap, siap. Soalnya ini Heeh. pusat minta mau nanyain, Blitarnya Blitar mana gitu loh. Oh iya iya. Tak Ah gandeng ini aja ya Mbak, ah, tak oke, sambungkan nanti Mbak saya Tri ya. telepon lagi ya, saya akan tanyakan ini. Oke, siap, terima kasih. Iya iya. Terima kasih Heeh. sudah mengganggu. Makasih ya. Oke, jadi, eee Iya eee, iya sebentar. karena saya tidak ingin fitnah ya, Mbak, ya, karena saya langsung menghubungi pusat Iya. ya, termasuk dinas sosial juga. Heeh. Mhm, Iya iya. Ini tak sambungkan sama Mbak Pre, heeh biar biar jelas Mbak Yun ya. heeh. Kan nggak mungkin kalau seorang anak atau suami nggak mau menerima istrinya sudah di luar negeri bertahun-tahun, mosok
giliran sakit nggak mau nerima kan nggak mungkin toh. Menurut saya nggak mungkin itu. Begini, anaknya itu nggak mau ibunya di lab, Mbak Yuni. Saya nggak mau. Majikannya masih tanggung jawab. Terus bapak saya juga nggak ingin ibu saya pulang dulu. Nah, terus piye lek keadaan ibu ini lek pengen ketemu keluarga kan solusinya harus pulang. Nah, tetapi dokter di Maliun bilang kalau sudah dicabut terus keluar dari Maliun 5 menit aja ho bapak lah mau lah leo bang yau kayak meong loh. Oke, Kami yuk, oke, ayo, kita Mbak. berdoa yang baik aja. Intinya berarti Oke. ini aja Mbak, kalau nggak mau laporan sama saya, ya memang saya bukan pegawai Oh, ataupun pejabat, minta oke. Mbak prihatin untuk membantu melaporkan keadaan Mbaknya itu yang ada di situ saja. Karena kita sebagai teman, kita itu tidak berhak Mbak. Kita tidak berhak membantu Oke. orang, iya Iya, kita iya. salah, kita nggak bisa. Makanya kita cuma bisa menanyakan saja pihak-pihak siapa aja yang bisa Ah, memberikan bantuan. Nggak bisa kita, soalnya kita bukan keluarganya. Jadi iya, kita iya, cuma iya. penonton aja, wis beno loh. Wong dhek ditulung nggak gelem kok awake dhewe sing engkel kok lara ati awake dhewe. Ya, Bener nggak? iya Mbak Yun. Wah, Iya. beneran. Kayak Mbak Tin bilang, lah kamu kalau nggak mau dibantu, suatu saat kamu minta bantuan konsulat, minta bantuannya Mbak Yuni bagaimana? Kayak gitu. Sekarang kita sudah punya hati, punya waktu untuk meluangkan, untuk ngurusin kamu sama ibu kamu, tetapi kamu bilangnya seperti itu katanya kayak gitu Nggak Mbak Tin apa-apa, Mbak. kemarin. Nggak apa-apa. Kita nggak usah memperdebatkan Iya, anaknya. Intinya adalah ah, ah, kita di posisinya yang salah. Kita membantu orang itu benar. iya, Tapi tanpa iya, seizin keluarganya, kita nggak boleh melakukan apapun. Kita nggak boleh iya, iya melakukan Mbak, iya apapun. Mbak, Iya. Jadi kalau iya Mbak, suaminya, iya Mbak, keluarganya tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Bener nggak? iya, iya Tapi Mbak, kalau memang iya Mbak, si iya Mbak, mbaknya ini pingin pulang, saya sudah telepon BP2MI dan dinas sosial bagaimana ke ah, depannya. ah. Iya, Saya iya, bisa iya, minta iya. bantuan mereka. Soalnya ini, pokoknya keponakan-keponakannya itu suruh pulang. Tetapi anaknya yang ngengkel, anaknya masih Kalah, kecil, Mbak. tapi diurusin Kalah, wong Mbak. tuane tapi koyo ngono. Kalah, Mbak. Nggak bisa. Hmm, Harus keluarganya, Mbak. iya, iya. Keponakan cuman Harus keluarganya keponakan. ya. Jadi Iya, yang iya. punya kewajiban benar itu adalah mana? Suami dan anaknya. Jika suami dan anaknya tidak melaporkan itu tetap salah, Mbak. Karena data-data ada Oh, di kayak gitu. mereka. Betul. Iya, Mbak Yuni. Kita cuman Iya, bisa iya. prihatin Tapi saja. Rahma minta maaf loh, Mbak ya. Nggak apa-apa, Minta saya nggak maaf apa-apa. saya. Kita jadi cerita saja bahwa kenyataan di Iya. luar sana, jaga kesehatan, sisakan sedikit Amin. uang buat diri sendiri. Jika kita sakit, Iya, belum tentu terima kasih. suami dan anak kita itu Iya. mau menerima kita. Ah, Ngono wes. iya Mbak Yuni, terima kasih. Saya selalu melihat YouTube-nya Mbak Yuni, jadi saya selalu mengikuti YouTube jenengan. Dan ini Mm-mm. kula niku tersentuh yuk Anki. Iya. Samen nggak Masya salah, Allah. samen nggak salah, samen ya kita bantu doa aja. Kalau kita tidak bisa Iya, melakukan apa-apa, kita cuma minta bantuan doa pada teman-teman yang lain agar diangkat penyakitnya. iya Mbak. Dan Iya menjadikan Mbak. pelajaran bahwa uang yang kita cari buat suami kita, uang yang kita cari buat anak kita, belum tentu mereka akan mengembalikan kasih sayangnya pada kita. Ini perhatian aja. Iya Mbak. Ini Iya, perhatian iya aja. Mbak. Jadi Terima kasih. kalau hari ini kita tidak bisa membantu dia karena dia tidak ingin dibantu, ya udah nggak apa-apa. Heeh. Tapi kalau Iya kalian Mbak, ingin iya. membantu satu jalannya, laporkan sama KJRI aja dulu. Minta Oh bantuan, kayak gitu. minta Oh, solusi oh sama iya iya KJRI. Mbak, iya. Heeh. Oke, oke, oke Mbak Yuni, paham. Soalnya Terima Miss Yuni, kasih yang sebesar-besarnya Mbak Yun. soalnya Miss Semoga Yuni kan, selalu sehat walafiat panjang umur amin, sampean ya. amin, 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 Ya, amin. kita ngomong ke keluarganya ya Mbak yo, Siap, sepurane kula sing oke ngrepoti Mbak Yuni, terus kula yo mboten ngomong bohong niki saestu niki kula ke matur siap, ngeten niki. siap, Mbak. Nggak ada masalah. Saya percaya Mbak, karena memang di dunia ini memang Iya, nyata. Kasih iya, ibu iya, sepanjang jalan, kasih anak sesatu iya, jengkal. Itu ada iya, nyatanya. iya, Jadi tapi saya iya, percaya iya, dengan karma, saat kamu nandur elek iya, mbek wong tuamu, suatu saat anakmu akan iya, menanam betul hal yang itu. sama pada dirimu. Betul itu Mbak Yun, Iya, betul semua itu betul. jadi Seandainya ini Mbak Suprihatin nanti telepon Mbak Yuni sama saya, tolong nanti kalau ada waktu biar lebih jelasnya siap, Mbak Yuni, tolong kalau ada waktu diangkat ya Mbak. siap tak Soalnya simpen nomor nanti jenengan. dibilang saya bohong lagi kayak Enggak, gitu. Saya enggak. enggak mau kayak Siap, gitu. siap, siap, Ah, siap, siap. oke, Saya Mbak simpan. Yuni, Mbak Oke. Ngapunten, matur suwun, sehat Matur selalu nembah Mbak ya. nuwun, matur Ah, nembah Nyuwun nuwun. ngatur mawon riyen. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena menjadi salah saat kita membantu orang lain dan keluarganya tidak ingin dibantu. Ya, jadi buat teman-teman, saya tidak menyalahkan kalian yang ingin
dengan ringan membantu teman-teman yang lain. Tapi ingat, kita akan jadi salah saat kita membantu orang yang tidak mau dibantu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa nggak apa-apa Miss Yuni, keluarganya sudah setuju. Tidak. Jadi kalian harus tanya sama keluarganya dulu. Keluarganya tidak ingin dibantu, ya kita nggak usah kepo. Kita nggak usah kepo, teman sakit di Malai. Jadi buat teman-teman, kita membantu sewajarnya saja. Kalau dia mau dibantu, ya monggo dibantu. Kalau dia tidak mau dibantu, jangan memaksakan diri sendiri karena akan jatuhnya salah. Jatuhnya akan salah. Nggak apa-apa. Kita membantu itu memang benar. Tapi menjadi tidak benar saat yang dibantu tidak mau. Ya walaupun sakit parah, wong anaknya gak gelem nerima wong tuane kok. Ya kalian jangan kepo. Ya saya paham perasaanmu, saya paham perasaanmu. Kamu sedih lihat temanmu sakit, anak-anaknya nggak mau. Tapi apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu? Nggak bisa. Dan saya berterima kasih sama Yorpay juga ya, karena Yorpay itu ternyata punya program, Yorpay punya program peduli. Mereka itu punya budget buat teman-teman yang sakit. Jadi mungkin tidak banyak ya, tapi bagi saya pribadi itu sangat banyak sekali. Berapa budget dari Yorpay yang akan dibagikan pada teman-teman yang membutuhkan, baik yang meninggal, takziah atau apapun, itu nanti saya akan bocorkan. Dan ini contoh bahwa Yorpay itu menyediakan uang pensiunan sedikit buat kalian. Bukan pensiunan ya, uang kritis buat kalian. Kalian semuanya harus punya uang tabungan celengan yang tidak bisa diambil juga. Oh, bukan nggak bisa diambil, maksudnya yang kalian butuhkan bisa keluar saat kalian butuhkan. Jadi jangan cuma cari uang, tapi kalian tidak bisa menyimpan uangnya. Tabungkan di mana yang amanah. Mungkin saya akan nanyakan sama Yorpay bagaimana bisa menyimpan uang atau dana yang hanya bisa diambil saat kalian pensiun saja. Jadi ada dana pensiun buat kalian. Jadi kayak tiap bulannya itu 100 atau 500. Tapi yang benar-benar bisa cair. Ini mungkin Yorpay harus punya ide di mana khusus buat para pekerja migran punya uang yang bisa diambil saat sudah pensiun. Ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin program yang bagus ya buat Yorpay ya. Karena Yorpay sendiri itu menyediakan uang donasi buat teman-teman. Jadi sudah masuk di rekening Yorpay itu bisa dibagikan, tapi nanti saya akan mencoba yang terbaik bagaimana bisa menyalurkan uang dari Yorpay tersebut. Bagaimana cara-caranya saya masih belum memahami dan saya perlu belajar dari Yorpay juga. Jadi ingat satu dari saya, teman-teman, kamu boleh cari uang, tapi ingat kamu juga harus berani bisa menyimpan uang. Ada telepon masuk lagi yang saya angkat, tunggu sebentar. Halo, selamat siang.